Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Kulwatunima kembali menjumpai Anda dalam program Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita akan mengangkat terkait menata ormas, memberantas premanisme, wujudkan ketertiban dan rasa aman di tengah masyarakat. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, organisasi kemasyarakatan atau ormas sejatinya memang merupakan bagian tak terpisahkan dari tatanan demokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, ormas berperan dalam pembangunan, kemudian pemberdayaan dan juga penyalur aspirasi masyarakat. Namun tak dapat dipungkiri ada juga oknum yang menyimpang dari tujuan itu, menyalahgunakan atribut ormas untuk melakukan tindakan premanisme berkedok ormas. Dan tentu saja pemirsa, melalui forum ini kita akan mengulas bagaimana seharusnya ormas ditata dan juga sejauh mana peran DPRD Provinsi Banten dalam membina ormas. Di tengah-tengah kita sudah hadir sejumlah narasumber, kita sapa terlebih dahulu anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Bapak Agus Maulana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Alhamdulillah harus baik. Harus baik dan tetap semangat tentu saja ya. Kemudian juga sudah hadir di tengah-tengah kita Kabid Ketahanan Sosial dan Ekonomi Kesbangpol Provinsi Banten, Ibu Dira Rizky Amalia. Assalamualaikum Ibu Dira. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga sudah hadir tokoh masyarakat Provinsi Banten, Bapak Ali Nurdin Abdul Ghani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Banten TV. Siap. Dan di tengah-tengah kita juga para audiens yang sudah hadir merupakan unsur masyarakat dan juga mahasiswa dari Provinsi Banten. Boleh kita tepuk tangan terlebih dahulu? Terima kasih. Mengawali perbincangan ini saya mau ke Pak Agus terlebih dahulu. Bagaimana Bapak memaknai peran ormas dalam konteks kebangsaan dan juga pembangunan di Provinsi Banten? Saya ingin masuk dulu pada persoalan ormas dan premanisme, ini sesuatu yang terpisah. Ormas itu adalah bentuk masyarakat sipil, sehingga kehadiran ormas itu mengindikasikan bahwa negara ini demokratis. Karena sejatinya ormas dibentuk karena persoalan persamaan keinginan, bersamaan harapan dan seterusnya, sehingga masyarakat berkumpul. Nah, sementara kan undang-undang kita juga justru mendukung itu. Jadi hak warga negara itu untuk berserikat dan berkumpul. Nah, sehingga ini dilindungi undang-undang, sehingga sejatinya ormas itu sangat dibutuhkan dalam hal satu, menyampaikan aspirasi masyarakat. Keduanya juga bisa masuk pada persoalan dia mendukung pembangunan. Lalu kemudian bahwa ormas ini seperti kita tahu misalnya ada ormas-ormas yang sudah lama. NU ormas, Muhammadiyah ormas, bahkan MUI juga ormas. Ini kan diperlukan oleh masyarakat gitu ya. Sehingga ormas sejatinya adalah sebuah bentuk bahwa negara ini demokratis dan juga sebagai saluran atau wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga bagi saya ya ormas ini sangat penting kedudukannya dalam konteks kita bernegara sebagai negara demokrasi. Namun demikian kaitannya menyangkut premanisme ini adalah hal yang berbeda yang seringkali memang ini ada pengaruh pada persoalan penegakan hukum. Misalnya dulu di Prancis itu ada istilah zona tanpa hukum. Istilah Prancisnya itu tuh zone de non-droit, sebuah wilayah tanpa hukum. Itu ada celah-celah kayak di Marseille atau di Bordeaux, itu negara yang paling kira-kira paling aman. Tetapi di Marseille itu premanismenya tinggi, gitu ya, seperti itu. Di Nice juga premanismenya tinggi. Artinya bahwa kalau indikator misalnya itu karena persoalan kesejahteraan, di Inggris juga ada tuh. Ada postcode geng istilahnya itu. Jadi ada anak-anak geng-geng anak-anak muda itu ketika hukumnya tidak terlalu ketat, maka dia masuk tuh ke situ. Artinya premanisme ini adalah persoalan yang kira-kira ketika hukum tidak ada di situ, maka ada institusi lain yang masuk ke wilayah itu. Sehingga apa yang dilakukan, bagaimana dia menggunakan kekerasan untuk motif ekonomi. Nah, sehingga dalam hal ini tentu ini harus juga setarikan napas antara pada persoalan penataan ormas dan juga penegakan hukum, sehingga premanisme tidak ada gitu ya. Kita minimalisir di situ sebetulnya. Kalau Bapak melihat ormas di Provinsi Banten sendiri seperti apa
fungsi dan perannya? Apakah sudah berperan dengan baik sesuai dengan tujuan dari ormas tersendiri? Saya kira kalau kita hitung persentase, yang bermasalah itu sedikit. Mayoritasnya kan tidak bermasalah, bahkan mendukung. Misalnya ketika ada bencana, mereka duluan tuh datang ke lokasi bencana. Ya. Mohon maaf, dibanding pemerintah, dia duluan datang. Sehingga itu ya harus diapresiasi, sehingga kita harus juga adil dalam menyikapi itu. Sehingga kita fokusnya adalah bagaimana penyalahgunaan atribut ormas itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dengan cara melakukan premanisme. Bahwa premanisme itu kan sebetulnya mereka mengganggu masyarakat. Nah, sejatinya masyarakat juga melihatnya harus begitu. Sehingga yang harus menjadi konsentrasi kita itu bagaimana tindakan premanismenya itu tidak ada. Seperti itu, atau diminimalisir, seperti itu. Dan itu mungkin sebagian besar dilakukan hanya dengan oknum saja, bukan ya, ormasnya. bahasanya selalu ketika ada persoalan oknum. Oknum di mana-mana ada. Tetapi maksud saya bahwa penegakan hukum itu harus betul-betul ada. Sehingga apapun itu, sehingga premanisme tidak akan terjadi seperti itu. Baik, saya ke Bu Dira terlebih dahulu. Bu, sebagai lembaga yang berwenang tentu saja membina ormas, bisa dijelaskan apa peran dan juga tugas pokok dari Kesbangpol sendiri, Bu? Dalam rangka pengawasan ya Bu ya, secara normatif memang sudah diatur pada Permendagri nomor 56 tahun 2017 bahwa tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan juga pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota. Mekanisme pengawasannya itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama pengawasan internal, yang kedua pengawasan eksternal. Internal seperti apa sih, gitu ya? Ini juga informasi kepada masyarakat dan para mahasiswa bahwa pengawasan internal itu bisa dilakukan dengan masyarakat menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Kesbangpol Provinsi Banten atau kabupaten atau kota, terkait kegiatan-kegiatan ormas yang terindikasi memang keluar dari jalur Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Seperti itu. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh Kesbangpol? Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian kami akan berkoordinasi dengan kabupaten kota. Misalnya pengaduan dari masyarakat, ini ada ormas nih dari Kabupaten X misalnya. Kami berkoordinasi dengan Kesbangpol Kabupaten X, seperti itu dan seterusnya. Kemudian pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal, untuk meningkatkan pengawasan eksternal, Provinsi Banten sudah membentuk tim terpadu pengawasan ormas. Ya, tim terpadu pengawasan ormas ini anggotanya adalah Kesbangpol dan juga dari instansi vertikal, Polda, ada Kejaksaan, ada Korem dan lain-lain. Nah, selain itu, akhir-akhir ini karena dinamika ormas ini begitu dinamis ya, Mbak ya. Ada penekanan dari Menteri Koordinator Politik dan Hukum bahwa setiap kepala daerah untuk segera membuat satgas penanganan anti premanisme dan organisasi kemasyarakatan yang bermasalah, dan ini sedang kami proses. Oke, seperti itu ya. Kalau ormas di Banten sendiri boleh tahu yang terdata atau yang berizin ada berapa sih, Bu? Ormas yang terdata aktif di Provinsi Banten itu ada dua kategori, yaitu ormas yang berbadan hukum dan ormas tidak berbadan hukum. Nah, nanti saya jelaskan apa perbedaannya. Ormas berbadan hukum itu ada 398. Ya, ormas berbadan hukum maksudnya apa? Maksudnya ormas ini legalitasnya, SK-nya itu dikeluarkan oleh Kementerian Hukum RI. Ini ormas yang berbadan hukum. Nah, sedangkan satu lagi ormas tidak berbadan hukum itu ada dua jumlahnya. Ormas yang tidak berbadan hukum itu maksudnya apa? Maksudnya adalah legalitasnya, ya, pengukuhannya, organisasi tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi bukan ormas yang tidak terdaftar nih ya. Jadi mereka mendapatkan SKT, surat keterangan terdaftar oleh Kemendagri, melalui rekomendasi dari Kesbangpol Provinsi, Kabupaten ataupun Kota, gitu ya. Jadi total keseluruhan di Banten itu 398 yang berbadan hukum dan 2 yang ber-SKT Kemendagri, jadi total ada 391 ormas. Dan jumlahnya tiap tahun terus bertambah? Jangankan setiap tahun, ini
kita setiap hari ini menerima lagi. Jadi kalau yang berbadan hukum itu harus melaporkan keberadaannya, Mbak. Kalau yang SKT sudah jelas, pasti itu rekomendasi dari kita, tercatat langsung dari kita. Tetapi kalau yang berbadan hukum itu harus melaporkan keberadaannya dulu ke kami, ke Kesbangpol. Baru kami bisa mencatat. Nah, itu setiap harinya itu selalu ada melaporkan keberadaan. Itu. Kalau setiap hari banyak yang melaporkan adanya ormas, itu artinya memang begitu mudahnya syarat untuk membentuk ormas. Betul. Jadi gini ya, menurut Undang-Undang 17 nomor 3 tahun 2013 dan diperbaharui oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 bahwa syarat utamanya itu adalah beranggotakan 3 orang, gitu ya. Minimal. Ya. Kemudian mereka mendaftarkan ke Badan Hukum atau ke Kementerian Dalam Negeri dengan persepsi visi misi yang sama seperti itu, tapi tidak melenceng dan harus sejalan dengan program pemerintah dan tidak lepas dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Baik, saya ke Pak, sejauh pengamatan Bapak di Provinsi Banten ini, apakah ormas sudah menjadi saluran aspirasi masyarakat yang efektif? Ya pasti Teh Lili, jadi hampir seluruh profesi, kelompok masyarakat membentuk wadahnya. Bahkan misalkan satu kelompok masyarakat yang menamakan diri keagamaan, ya Muslim saja udah berapa ormas keagamaannya. Yang profesi misalkan Ibu Dian ya, apa? Ibu Dira. Ibu Dira aja punya organisasi, namanya Korpri. Udah gitu sesama SN punya lagi organisasi PGRI namanya. Hampir seluruh profesi ada. Yang profesi lawyer, profesi kontraktor, semua profesi. Itu hampir 400 itu adalah sebagian besar adalah profesi-profesi. Nah memang kadang-kadang ada organisasi yang sengaja membuat organisasi tujuannya adalah untuk menakut-nakuti. Padahal tujuan utama membentuk organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama, untuk kesejahteraan misalkan, untuk menegakkan prinsip nilai ajaran keagamaan, kemudian persatuan di antara pegawai misalkan, asosiasi profesi, pengusaha, ada macam-macam. Semua hampir ada core bisnisnya, tanda petik, ada core bisnisnya. Nah, ini yang premanisme ini memang dia nggak punya core bisnis biasanya, nggak punya core bisnis. Dikumpulin orang-orang yang lagi pada nganggur-nganggur pinggir jalan di pos kamling, apa ya dok, ikut kelompok saya, ngapain? Ya kerjanya jadi parkir liar gitu, jadi ini jadi itu. Yang tujuannya justru membuat resah masyarakat. Itu kita minta kepada pemerintah, kepada presiden misalkan, ditertibkan yang kayak begini-begini. Kalau tujuannya itu. Atau paling tidak diperketat pengawasannya, misalkan apa saja sih program kerja dari ormas itu, kemudian dia melakukan pengkaderan-kah, dia melakukan pengambilan anggota seperti apa, mekanisme penerimaan keanggotaannya dan lain sebagainya harus konkret, gitu ya. Jadi kalau yang profesi sih hampir saya kira tidak terlalu membuat persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Ya, biasanya adalah ormas-ormas yang menamakan diri nama-nama tertentu misalkan, tetapi sesungguhnya itu tidak ada punya tujuannya sudah jelas dari awal, terindikasi. Biasanya terindikasi dari tokoh yang muncul misalkan, track record tokoh yang mendirikan dan sebagainya. Sebenarnya sih sudah ada, tetapi sebagai negara welfare, kita kan negara kesejahteraan, negara demokrasi seperti yang disampaikan Pak Agus sebagai anggota DPRD. Tentu kita menyiapkan saluran siapapun masyarakatnya. Tetapi fungsi negara membina itu harus. Kalau harus sampai kemudian pembinaannya melalui militer dilakukan kayak ADM misalkan, ya udah taruh aja di barak-barak yang kayak gitu-gitu tuh. Kemudian reorientasi organisasinya, ormasnya atau organisasinya dibuat reorientasi. Jangan tujuannya kemudian membuat sengsara masyarakat, apalagi membuat susah pemerintah. Pemerintah itu udah susah mensejahterakan masyarakat. Kok nanganinnya kayak begini-begini? Yang padahal itu adalah tugas polisi udah banyak, jangan ditambah-tambah lagi gitu. Nah, ini saya kira kita harus memberi penyadaran lah. Masyarakat meminta kepada pemerintah, pertama adalah tegas. Yang kedua memberi pendidikan atau memberi pelajaran-pelajaran kurikulum pada mereka terhadap kecintaan berbangsa, kemudian menjaga keamanan, kemudian mengayomi,
sebagai ormas juga dia harus berfungsi juga mengayomi masyarakat, bukan membuat resah masyarakat gitu ya. Kalau di Indomaret atau di Alfa sudah tertulis parkir gratis, kalau mau parkirin aja, kalau dikasih terima kasih, kalau nggak dikasih ya udah diam, jangan ngamuk gitu kan. Nah, itu adalah hal-hal yang penting, saya kira jangan membuat susah masyarakat. Mereka hadir boleh. Nah, berikutnya adalah mereka juga harus dipastikan mereka memiliki kurikulum pelatihan pendidikan terhadap kadernya seperti apa. Jangan-jangan nggak punya, karena latar belakang yang pendirinya, jangan-jangan juga pendidikannya juga. Jadi nggak tahu. Yang penting ada organisasi, ngumpulin orang-orang, yuk kita serang sana, serang sini. Nah itu kan bahaya. Baik. Bahaya buat ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat. Kita merdeka kan tujuannya adalah untuk menjaga keamanan masyarakat, dijaga oleh diri kita sendiri, untuk sejahtera, untuk aman, untuk nyaman. Loh, kok malah ini diciptakan kegaduhan-kegaduhan. Ya. Saya kira itu kurang pas lah. Ibu kelihatannya saya suruh berhenti terus sih. Lanjut Pak. Ya udah cukup deh. Maksud saya begini Pak, apakah sejauh ini Bapak juga melihat banyak aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas? Banyak. Nah, ini kadang-kadang juga ada aparatur pemerintah misalkan ya, baik tingkat desa, tingkat kecamatan, tanda petik juga ikut memanfaatkan situasi itu gitu kan, dengan misalkan dengan adanya parkir liar malah minta setoran gitu ya, minta bagian dari itu. Ini juga persoalan aparat keamanan misalkan kalau melakukan hal seperti itu artinya sama aja. Aparatur kita sama dengan mereka kalau gitu, membuat resah masyarakat, buat digaji oleh negara untuk melindungi masyarakat, malah membuat resah masyarakat. Nah, itu juga harus dilakukan pengawasan kepada mereka, kepada aparat kitanya juga gitu ya. Jadi jangan sampai tujuan kita untuk melindungi masyarakat yang terjadi adalah meresahkan masyarakat, gitu teh. Baik, saya ke Pak Agus. Pak, bagaimana dengan regulasi daerah yang ada di Provinsi Banten? Apakah sudah ada untuk menata ataupun juga membina ormas? Saya kira Kesbangpol punya tuh toolsnya untuk pembinaan itu. Meskipun kita sejauh ini saya belum melihat tuh ada perda khusus kaitan menyangkut ormas ya. Kalau DKI itu punya tahun 2023. Sebetulnya undang-undangnya udah cukup dalam hal penataan itu ya. Cuman kan gini, tadi seperti Pak Ali sampaikan itu, bahwa memang ada sekelompok masyarakat yang sengaja dia berserikat untuk tujuannya memang untuk tujuan meresahkan. Nah, seringkali memang itu diinisiasi oleh orang-orang yang tidak memiliki profesi tertentu. Nah, biasanya disebutkan itu juga minor sebetulnya. Cuman karena didiamkan, sehingga ini ketika didiamkan itu merasa eksistensinya ya ada, gitu ya. Kalau udah merasa eksistensinya ada ya mereka merasa besar kepala gitu seperti itu. Padahal ya sebetulnya ya itu juga jumlahnya tidak terlalu banyak-banyak amat. Nah, sehingga saya bilang gitu, harus pisahkan antara ormas dan premanismenya. Premanismenya itu kan tidak hanya ada di ormas. Wartawan juga ada tuh premanismenya. Ya kan? Sebut dengan wartawan bodrek itu, ya kan gitu. Kemudian mengancam-ngancam kepala sekolah, mengancam-ngancam orang dinas, macam-macam. Motifnya satu, ekonomi dengan cara kekerasan, kan gitu. Sehingga saya kira harus melokalisir itu. Nah, kaitannya tuh petugas kita, juga Kesbangpol misalnya. Ini kan perlu seperti Pak Ali sampaikan tadi, ada nggak sih pola rekrutmennya yang jelas? Seperti itu. Lalu kemudian ada nggak sih upaya mereka untuk melakukan upgrading training tentang kapasitasnya, misalnya gitu. Sehingga ya perlu juga, misalkan boleh juga kita menginisiasi, misalnya membuat sebuah kurikulum, atau juga bahkan kita membuat peace camp misalnya gitu bersama kayak jambore ormas-ormas gitu ya, berbagai apakah baik di seluruhnya yang 300 sekian itu, atau di klaster berbasis segmennya, misalnya ada kepemudaan, ada yang khusus keagamaan dan seterusnya, sehingga satu sama lain saling kenal dan buatkan visi bersama. Ini tujuan kita berormas itu, ini loh. Bahkan bila perlu, saya punya ide nih Bu, setiap tahun itu di tahun awal, misalnya di Januari,
ormas-ormas yang 300-an sekian itu misalnya kasih itu poin 1000. Ketika dia melakukan pelanggaran kurangi. Lalu kalau dia melakukan sesuatu yang positif tambahkan. Di ujung misalnya ujung tahun ada tuh anugerah, ya kan, award ya, untuk para ormas, award ya, untuk ormas-ormas yang kira-kira suportif terhadap bidang pendidikan, terhadap bidang pembangunan, terhadap bidang kesehatan, kepemudaan dan lain-lain. Sehingga mereka ada khawatir juga kalau seandainya bikin onar terus minus coret langsung tuh, gitu. Kan mereka mempertahankan eksistensinya kan, sehingga dari situ ada juga tuh effort mereka untuk memperbaiki diri, saling kasih tahu sesama anggota. Bisa jadi ada kontrol juga di internal. Ketika mereka misalnya ada kasus oknum dari salah satu anggota ormasnya melanggar, lalu kemudian bisa jadi mereka ada sidang internal dia gitu untuk apa namanya, untuk menertibkan anggotanya bahwa masing-masing punya tujuannya pasti bagus-bagus dalam ADART-nya. Nah, sehingga pengawasan baik eksternal maupun internal inilah saya kira yang perlu ada apa namanya, ada perhatian yang jauh lebih. Lalu kemudian nanti juga bisa jadi Kesbangpol membuat misalnya selain pendataan kan juga memberikan pembiayaan kan, ada beberapa misalnya ormas yang dikasih baik itu hibah ataupun dalam bentuk apapun yang tujuannya adalah tadi itu yang seperti yang Pak Ali sampaikan itu, bagaimana misalnya pola rekrutmennya, pola mereka berorganisasinya, bahkan mungkin untuk kepentingan sekretariat dan seterusnya. Poinnya bahwa ormas ini berdiri satu untuk menjaga dan ikut menjaga keamanan masyarakat, lalu juga membantu pemerintah dalam upaya pembangunan. Nah, sehingga dengan pola ini gitu ya, ke depan ya kita akan mudah sekali misalnya melakukan upaya-upaya pembinaan. Jika ada sesuatu kasus tertentu, ormas tertentu yang melakukan pelanggaran, Kesbangpol kan akan dengan mudah memanggilnya gitu ya, seperti itu. Dan mereka pun kalau sering berkomunikasi ini akan jauh lebih enak gitu ya, harmonisasi antara masyarakat dengan ormas, dengan dinas, dengan semua pihak lah, seluruh stakeholder Banten ini akan bisa bekerja sama dalam tujuan utamanya adalah bagaimana seperti terutama sekarang ini bagaimana misalnya menyasar atau menarget visinya gubernur ini bisa tercapai. Saya kira itu. Baik, saya ke Bu Dira. Lalu Bu, bagaimana mekanisme pembinaan dan juga monitoring ormas agar tidak melenceng dari tujuan awal? Baik. Berbicara pembinaan ormas ya Mbak Lili ya. Sebenarnya kalau kita biasa menggunakan kata pemberdayaan ormas. Kenapa? Karena pemerintah dan ormas ini posisinya equal atau setara. Kenapa? Karena betul, karena ormas ini adalah mitra kritis. Kemudian ormas ini adalah menjadi kontrol sosial dan seperti kata Pak Haji menjadi wadah partisipasi masyarakat. Ya, ormas bisa saja memberikan kritikan yang tajam, ormas bisa memberikan kritikan yang keras, tetapi ormas tidak kebal hukum, seperti itu ya. Ormas bisa memberikan kritikan yang keras dan tajam tadi selama tidak mengubah kritikan tersebut menjadi pertama head of speech, ya, ujaran kebencian. Kenapa? Karena ujaran kebencian itu mengandung sara dan kekerasan. Kemudian kritikan tadi selama tidak, yang pertama head speech, yang kedua adalah hoax atau fitnah, memberikan tidak berdasarkan data, tidak based on data. Kemudian yang ketiga ajakan untuk kekerasan seperti penggulingan pemerintah gitu ya dengan kekerasan. Seperti itu. Apabila ormas melakukan poin-poin tadi, bisa saja ormas dibubarkan atau bahkan diproses hukum. Kembali lagi kepada Kesbangpol. Kita ada amanat Pergub nomor 14 tahun 2013, kalau nggak salah 14 2013. Yaitu di situ ada fungsi Kesbangpol dalam rangka fasilitasi penyajian kebijakan dalam rangka organisasi kemasyarakatan. Nah, untuk menjalankan fungsi tersebut, Mbak Lili, Kesbangpol dari tahun ke tahun sudah melakukan pemberdayaan ormas seperti dialog ormas dengan tokoh agama, dialog ormas dengan tokoh masyarakat, dialog ormas dengan DPRD Provinsi Banten. Kemudian ada capacity building, dan terakhir izin Pak Agus, kemarin kami baru saja melaksanakan jambore, walaupun dengan efisiensi yang terjadi sekarang, tapi kita sudah melaksanakan jambore dengan minimalis. Oke. Tadi seperti kata Pak Agus, harusnya ada award. Alhamdulillah kemarin sudah
kami rencanakan Pak, tapi lagi-lagi karena efisiensi jadi itu tidak jadi dilaksanakan seperti itu. Oke, Mbak. berarti memang sebenarnya sudah ada wacana Pak Agus ya Betul. untuk Tadi menggelar makanya, award tadi, iya. tapi karena efisiensi anggaran jadi terhambat begitu. Iya. Saya mau ke Pak Ali. Pak, bagaimana Bapak melihat ormas di tengah masyarakat? Apakah selama ini sudah cukup menjadi kontrol sosial? Saya kira beberapa ormas menjadi kontrol sosial sudah bagus, sudah banyak bahkan. Seperti ormas Islam di Banten ini ada 2 yang tingkat nasional kan. Ada Al-Khairia, ada yang di Pandeglang apa namanya? Lupa saya. Matlaul Anwar. Maaf. Itu ada Matlaul Anwar. Matlaul Anwar itu pusatnya adalah di Banten. Dan saya kira 2 ormas itu menjadi kekuatan nasional. Bahkan sejarah perjuangan bangsa kan dicatat di Cilegon misalkan dengan Geger Cilegon dan sebagainya. Itu menandakan bahwa semangat juang masyarakat Banten luar biasa. Kontrol sosial dari ormas juga besar. Mungkin saja kalau tidak ada ormas, pemerintah jadi ugal-ugalan nanti kan. Bahkan aparat keamanan dan sebagainya. Fungsi kontrol dari ormas itu juga ada banyak. Sesungguhnya yang negatif nggak terlalu banyak, hanya beberapa lah. Mungkin nggak lebih dari 3 kali ya, atau ya paling sebanyak-banyaknya 5 tuh yang bikin suka agak sedikit rusuh-rusuh. Tapi selebihnya sih saya kira punya tujuan, benar-benar punya tujuan baik. Jangan-jangan yang sedikit ini tujuannya dari awal, tujuan pembentukannya sudah jelek. Jadi niat yang buruk, kemudian perjalanannya buruk, akhirnya juga buruk semuanya. Jadi semua buruk udah. Tapi kalau niatnya baik, kemudian di perjalanannya baik, akhirnya juga akan baik. Banyak saya kira yang kita contohkan Matlaul Anwar, tujuannya adalah pendidikan, membentuk kampus, kemudian lembaga kesehatan, itu juga Al-Khairia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya. Itu adalah sebagai bentuk kelompok masyarakat yang bersatu ikut membantu pemerintah, bersama-sama pemerintah mensejahterakan masyarakat, memberi kesejahteraan pada masyarakat, memberi pengajaran, pendidikan, semua pembukaan undang-undang dasar sudah ada seperti dijalankan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga perdamaian dunia, kesejahteraan masyarakat. Nah, sebenarnya asal tujuan ormas itu kepada hal itu, sejahteranya jangan kemudian dipahami, kan kita mau sejahtera, tapi dengan menyakiti orang lain, itu kan yang nggak boleh. Walaupun menyakiti orang tidak hanya dengan kekerasan, banyak juga diem-diem nyakitin orang juga, korupsi misalkan, kan diem-diem itu, diem-diem tahu-tahu negara rugi, negara bangkrut, daerah bangkrut. Nah, ini juga masalah, bukan masalah, tetapi karena itu beda tempatnya, itu ranahnya beda lah. Nah, ini kan yang meresahkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat ingin tentram, ingin damai, malah diganggu. Padahal cuma mau belikan bandeng setengah kilo, bayar parkirnya diminta 5.000, 10.000, lah kan repot kayak gitu-gitu. Nah, itu juga benar-benar ditertibkan. Jadi benar-benar harus menjaga rasa aman, rasa tentram kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya kira. Baik. Dan dunia. Ya, terima kasih Pak. Saya ke Pak Agus. Pak, melihat aksi premanisme yang mungkin saat ini tengah marak begitu, bagaimana harusnya menurut Bapak sikap pemerintah dan sikap pihak yang berwajib untuk menangani masalah ini? Ya, tentu ya tegakkan hukum. Karena kan sudah ada ininya, aturannya. Ya, kalau dia melakukan kekerasan kan ada hukumannya, gitu ya, seperti itu. Cuman kita juga perlu membuat menutup celah, misalnya gini. Seringkali mereka itu penguasaannya itu penguasaan parkir, ya, penguasaan lahan-lahan yang kira-kira berkonflik dan seterusnya. Kaitan menyangkut parkir, misalnya sayangnya gini, saya tidak tahu apakah ada moratorium pembentukan BUMD baru. Sebetulnya untuk di wilayah-wilayah tertentu yang kayak model Tangsel, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang mungkin ya, perkotaan. Itu sangat bagus tuh kalau seandainya dibentuk BUMD perparkiran. Sehingga seluruh parkir itu semuanya dikelola oleh Pemkot atau Pemkap. Sehingga semuanya masuk ke situ. Nah, mereka-mereka yang selama ini menjaga parkir direkrut sebagai karyawannya. Seperti itu. Dan kemudian juga tegakkan juga ketika ada pungli atau misalkan gratifikasi, tip-tip itu juga dikurangi, hindari tipnya.
seringkali tips inilah yang membuat gitu ya, karena orang itu mau bayar lebih dapat privilege, parkirnya dapat duluan dan seterusnya. Yang satu yang pakai atap, yang satu tidak. Nah ini kalau kita dikelola gitu, itu kan lumayan tuh, bisa jadi pemasukan daerah gitu ya. Sehingga mereka-mereka yang selama ini mencari nafkah di situ juga terakomodir. Mereka bisa direkrut oleh BUMD Perparkiran itu sebagai karyawan. Nah, mereka-mereka yang melanggar itu juga ada sanksinya nanti misalkan dari di perusahaan BUMD Perparkiran itu. Nah, ini sebetulnya kalau diparkir-parkir di mal-mal segala macam sudah ada tuh. Tetapi yang pinggir jalan ini misalnya gitu ya, itu kan bagus. Misalnya saya pernah misalnya ke beberapa negara misalnya gitu ya, terutama baik di Eropa maupun di beberapa negara Asia misalnya, itu ya badan jalan bisa digunakan parkir, tetapi di situ ya parkirnya masuk kepada keuangan daerah gitu, sehingga di situ juga mereka tap. Hindari juga misalnya ketika mengurus parkir, kan sekarang udah lebih modern tuh, hampir semua orang cashless tuh. Ya, cashless juga tuh, sehingga itu langsung terukur gitu ya, uangnya langsung masuk ke Dispenda dan seterusnya. Nah saya kira celah-celahnya ini kita tutup gitu ya, saya kira itu juga akan dengan sendirinya mereka. Nah tinggal langsung misalnya ormas-ormas tertentu yang kita bisa libatkan kaitannya dalam pengelolaan parkir, misalkan kita bisa ajak bicara secara baik-baik, baik itu melalui apakah rekrutmennya ya, terus kemudian juga dari kalau sudah dikelola oleh Pemkab atau Pemkot atau Pemprov itu jauh lebih enak tuh, nantinya kita ada pelatihan juga bagaimana misalkan melayani masyarakat secara baik mereka seperti itu, bagaimana mengatur lalu lintas secara baik dan seterusnya. Nah maksud saya untuk itu maka kita kurangi juga celah-celah peluangnya gitu ya, sehingga mereka melakukan tindakan kekerasan itu. Nah, seringkali kan ada di situ tuh di pasar. Sekarang ada minimarket yang sudah ditulis parkir gratis, mereka masuk di situ, terkadang juga mereka rebutan kekuasaan tuh. Di situlah timbul kekerasan dan seterusnya. Sehingga ya kalau seandainya seluruhnya dikelola oleh Pemkab, Pemprov misalnya gitu ya, saya kira kecelahnya sudah nggak ada. Nah, yang keduanya juga misalnya kaitannya menyangkut di backup terhadap keamanan. Kalau ada sengketa tanah, misalnya gitu ya, selalu gitu masyarakat itu lebih senang meng-hire ormas yang suka menggunakan premanisme itu. Ya masyarakat juga harus tahu lebih bagus ya kalau pengamanan ya ke kepolisian. Itu seperti itu, karena mereka yang bertugas di situ. Dan misalnya kaitannya menyangkut persoalan dengan sengketa-sengketa itu kan seringkali sekarang itu kan BPN juga sudah mulai menertibkan itu. Saya kira kalau peluang itunya sudah ketutup, insya Allah saya kira tidak akan juga terlalu banyak persoalan-persoalan yang muncul. Baik, kita beri kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya, boleh dimulai dari depan, silakan sebutkan namanya dan pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dengan saya dari perwakilan unsur masyarakat. Bagaimana DPRD memastikan penataan ormas dan pemberantasan premanisme ini tidak sekedar seremonial, tetapi berkelanjutan dan berdampak langsung bagi rasa aman masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Ya, boleh. Siapa lagi? Di belakang. Ya, dari sebelah sini dulu boleh. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari tokoh masyarakat. Izin bertanya, bagaimana cara para generasi muda terlibat aktif dalam partisipasi sosial yang sehat? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Terakhir satu lagi boleh kita kasih kesempatan? Silakan, boleh mic-nya diberi ke sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripal, perwakilan dari mahasiswa. Izin bertanya untuk Bapak Kesbangpol Provinsi Banten. Ibu. Oh, Ibu, maaf ya. Jadi apa strategi Kesbangpol dalam mendorong ormas untuk lebih terlibat dalam kegiatan positif dan menjauhi konflik atau praktek-praktek intimidasi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung lempar ke para narasumber. Pertanyaan pertama, ini untuk Pak Agus sepertinya ya. Bagaimana DPRD memastikan penataan ormas dan pemberantasan premanisme ini tidak sekedar seremonial, tetapi berkelanjutan dan juga berdampak langsung bagi rasa aman di tengah masyarakat? Baik, tentu saja apa yang dilakukan oleh Banten dan juga beberapa semua kabupaten kota yang sekarang dilakukan itu ya bukan sesuatu yang seremonial,
Jadi memang upaya kita gitu ya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Nah tentu saja bagi saya sebagai DPR akan terus, karena Kesbangpol mitra saya di Komisi 1, tentu kita akan terus berdiskusi ya, membuat sebuah program-program yang kira-kira terobosan kaitannya pembinaan, tadi pemberdayaan ormas gitu ya, sehingga mereka lebih produktif dan ini ya bermanfaat bagi Banten juga bagi masyarakat tentu saja. Nah, tentu saja ya kita dengan penganggaran yang cukup, saya kira ini akan berkelanjutan ya, terutama bagaimana memberikan skill kepada anggota-anggota ormas itu, misalnya ya, baik itu meningkatkan misalnya kemampuan mereka di dalam peningkatan ekonomi seperti itu, atau juga mereka-mereka yang tertarik di dalam dunia pendidikan, misalnya kita juga menjadi partner misalnya Dinas Pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Juga untuk profesi-profesi lain saya kira juga akan bisa bekerja sama gitu ya, kaitannya menyangkut itu. Terlebih misalnya kita ambil contoh kaitannya menyangkut ormas keagamaan, ya mereka sangat suportif tuh. Keberadaannya itu dirasakan sekali. Ya. Begitupun ya organisasi profesi, dokter, guru, semuanya itu memiliki organisasinya, itu tentu saja semuanya adalah ormas, dan mereka tentu memberikan manfaat bagi anggota-anggotanya, sehingga ketika keberadaan sebuah organisasi itu akan bisa eksis ketika organisasi itu memberikan manfaat kepada anggotanya, sehingga orang berbondong-bondong untuk menjadi anggota tertentu gitu organisasi itu, karena memang memberikan manfaat. Saya kira itu. Baik, berikutnya pertanyaan kedua untuk Pak Ali, bagaimana cara para generasi muda terlibat aktif dalam partisipasi sosial yang sehat? Ya, saya kira pemuda ini kan memang bergejolak jiwanya. Ya, ada beberapa yang salah mengambil jalan, misalkan. Sebenarnya ada sarana-sarana yang sudah disediakan oleh unsur masyarakat sendiri, misalkan di Karang Taruna, organisasi-organisasi pemuda, ormas gitu ya, ormas keagamaan, ormas lainnya, ada pemuda Muhammadiyah gitu ya, ada GP Ansor, misalkan kalau pelajarnya ada di seluruh organisasi kemasyarakatan juga ada organisasi buat pemuda untuk mengekspresikan aspirasinya, untuk mengekspresikan minatnya, bakatnya, bahkan akan selaras dengan keinginan atau cita-cita yang bakat yang ada di dalam dirinya gitu ya. Kalau yang mahasiswa tentu ada BEM, ada senat dan lain sebagainya. Kalau yang pelajar ya juga kan ada OSIS dan lain sebagainya. Itu adalah saluran-saluran para remaja-remaja kita untuk mengekspresikan dirinya, dan kemudian sesungguhnya dari kegiatan itu akan terlihat bakatnya, dan di situ ada masa depan, biasanya ada masa depan yang ditatap, yang kemudian masa depannya makin bisa dicerah gitu ya, semakin dikejar bahwa minat bakat kami adalah ini, ternyata pasti seluruh minat bakat sudah disediakan saluran-salurannya. Nah, jangan sampai salah jalan. Sekarang banyak kelompok-kelompok pemuda remaja ngumpul-ngumpul, isinya cuma beli obat, apa itu namanya, kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Tiba-tiba beli minuman yang ini, dan kemudian yang nggak jelas, akhirnya membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Saya kira pesan kepada generasi muda, jauhi hal-hal yang merugikan masa depan kita sendiri. Bahkan juga membuat ibu bapak kita menjadi khawatir, bahkan bisa jadi umurnya nggak panjang gara-gara mikirin anaknya yang kayak begitu-begitu itu. Nah, itu harus dihindari pada teman-teman semuanya. Lebih baik malah bagus ini remaja-remaja datang ke tempat dialog, semakin tahu wawasan, perkembangan, dan semakin banyak teman, relasi, circle-circle yang bagus. Saya kira ya, mendapat circle yang bagus. Asal jangan habis pulang sini terus ngerumpi. Ibu itu cantik, katanya bapaknya ganteng, bapaknya pintar, bukan itu yang dikehendaki. Tapi bagaimana menyerap
informasi, menyerap ilmu apa yang disampaikan sebagai wawasan kita untuk mengembangkan diri di masa yang akan datang. 10-20 tahun yang akan datang adalah adik-adik semua yang akan menatap masa depan Banten ini tentunya. Saya kira seperti itu, Teli. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya pertanyaan terakhir untuk Ibu Dira. Apa strategi Kesbangpol dalam mendorong Ormas untuk lebih terlibat dalam kegiatan sosial positif dan menjauhi konflik atau praktek intimidasi? Baik, secara normatif memang Mbak Lili, Kesbangpol setiap tahun yang seperti yang saya sampaikan tadi, setiap tahun telah rutin melakukan pemberdayaan seperti sosialisasi kepada seluruh pengurus organisasi kemasyarakatan. Seperti sosialisasi peraturan Ormas dan implementasinya, peningkatan kapasitas manajemen organisasi kemasyarakatan, dialog antara tokoh agama, tokoh masyarakat, dewan kepada Ormas, dan juga bahkan sampai pelatihan soft skill. Kita bekerja sama dengan BLK, Badan Latihan Kerja, dengan Dinas Tenaga Kerja. Oke, Bu Dira, apakah pernah ada tindakan tegas terhadap Ormas yang terbukti melanggar? Bukti tegas itu bisa kita flashback, pemerintah telah membubarkan FPI dan HTI. Ya, kenapa alasan pemerintah membubarkan kedua organisasi tersebut? Karena sebagai organisasi yang berbadan hukum, kedua organisasi ini tidak mengambil peran positif, tidak mengambil bagian peran untuk pembangunan pemerintah untuk tujuan nasional, dan juga terindikasi kuat melenceng dari asas perundang-undangan dan Pancasila. Lalu dengan maraknya aksi premanisme yang mungkin saat ini tengah terjadi mengatasnamakan Ormas, adakah sanksi khusus dari Kesbangpol? Sanksi itu kita bisa bekukan ya Mbak, karena menurut Undang-Undang 17 tahun 2013 yang diperbaharui oleh Undang-Undang 16 2017 bahwa kepala daerah bisa melakukan pembekuan sambil kita melakukan koordinasi dengan kementerian. Karena pencabutan itu nanti adalah hak Kementerian Dalam Negeri dan Kumham sebagai pembuat legalitas organisasi tersebut. Oke, berarti bukan adanya di Kesbangpol ya, tapi di Kemenkumham. Betul. Ya, saya mau ke Pak Ali kembali. Pak, menurut Bapak apa dampak sosial saat premanisme berkedok Ormas ini terjadi di lingkungan masyarakat? Ya, dampak sosial, masyarakat merasa tertindas, merasa terintimidasi, kemudian merasa tidak aman, tidak nyaman. Tujuan membentuk negara untuk keamanan, untuk ketertiban, malah ada oknum yang membuat resah masyarakat, membuat tidak nyaman masyarakat. Masyarakat itu sederhana perlunya, sehari makan 3 kali, anaknya sekolah, kemudian masa depan keluarganya bisa terjamin, gitu ya, punya rumah, bisa beli pakaian untuk ganti dan lain sebagainya, hidup sehat. Kalau sakit, rumah sakitnya benar-benar gratis, gitu ya. Kalau ada kesulitan ekonomi dibantu oleh pemerintah, gitu. Jadi kalau ada pihak-pihak yang membuat sulit mereka, ya pasti mereka akan geram dan tidak akan sejalan. Kan pasti berangkat dari lingkungan kecilnya. Mengganggu keresahan itu di lingkungan kecil biasanya, di perempatan jalan, di tempat-tempat keramaian kecil di lingkungan masyarakat, gitu. Pasti bermulanya dari situ, dan kemudian jadi besar dan sebagainya. Nah, itu harus diciptakan pada masyarakat. Baik, saya mau ke Pak Agus kembali. Pak, apa tindakan legislatif barangkali yang dipersiapkan dalam hal ini DPRD untuk mendukung pemberantasan premanisme di tengah masyarakat? Saya tentu bekerja sama dengan aparat hukum dan juga pemerintah baik provinsi maupun daerah. Premanisme ini harus dianggap sebagai teroris karena sama-sama meresahkan masyarakat, mengganggu mental masyarakat. Kalau begitu caranya, maka anggaran penanganannya samakan dengan teroris itu. Siapa sih orang yang mau hidup dipalakin, anak sekolah dipalak, ibu-ibu dipalak, segala macam. Kan seperti saya di awal bilang, bahwa bedakan ormas dan premanisme. Gitu. Yang menjadi perhatian kita itu adalah bagaimana premanismenya ini tidak muncul. Karena itu premanisme ini muncul karena memang ada tadi itu zona tanpa hukum itu. Ada pengabaian di sini. Jika aturannya, hukumnya tegak, berdiri, tidak ada pandang bulu,
Saya kira tidak ada tuh premanisme. Sehingga bagi saya setuju tuh ada yang nulis istilah Barmawi itu. Bahwa premanisme itu sama dengan teroris. Negara harus menganggapnya bahwa premanisme itu teroris. Sehingga baik itu anggaran, penanganannya sama dengan teroris. Sama-sama meresahkan masyarakat. Kalau masyarakat sudah resah, dia tidak akan produktif masyarakat. Kemana-mana takut. Ya kan? Sehingga ya di situ juga demokrasinya menjadi terkungkung tuh. Ada keresahan, ketakutan. Kalau kita hidup takut gimana sih? Kreativitas gak akan muncul. Apapun itu gak akan menjadi sulit. Karena itu ya konsentrasi kepada bagaimana menghilangkan premanismenya ini. Sesungguhnya premanisme itu ada kejahatan gitu. Ya karena dia tindak sebagaimana undang-undang yang berlaku. Itu saja, kalau itunya ada, ditegakkan, itu ya saya kira tidak akan ada orang yang berani petantang petenteng. Yang kedua, misalnya ini bagus juga dari tokoh nasional kita Bang Yos itu kemudian mengomentari ya mereka itu atribusinya jangan juga menggunakan atribusi militer. Karena ketika udah menggunakan seragam militer, dia merasa kayak lebih militer dari militer sendiri, misalnya lebih galak dari militer seperti itu. Karena itu perlu juga diatur tuh. Tidak ada misalnya menggunakan atribut-atribut yang ke militeran. Yang namanya ormas itu ya masyarakat sipil, ya sipil lah yang dikedepankan, bukan persoalan militerisasinya gitu, seperti itu. Militernya aja sekarang udah soft, berbeda dengan zaman Orde Baru. Sekarang kan militer tuh pada soft semua tuh, menurut pendekatan-pendekatan yang humanis. Sekarang yang sipilnya malah lebih barbar kan begitu. Nah karena itu saya kira itu juga harus diatur tuh sama kelihatannya ini ada upaya untuk membuat revisi undang-undang kaitan menyangkut itu. Yang keduanya juga kita juga bisa mencabut apa namanya kelembagaannya itu tanpa ada proses pengadilan. Kalau memang udah salah ya udah langsung cabut aja itunya apa legalitasnya. Nah karena itu sudah melenceng seperti Pak Ali tadi bilang bahwa ini udah pasti niatnya itu mereka yang melakukan premanisme menggunakan kedok ormas itu memang dari awal pasti gitu ya. Niatnya itu niat negatif, tidak ada niat positif. Kasihan juga akhirnya orang menganggapnya semua ormas sama tuh. Padahal banyak sekali ormas-ormas yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi negara. Karena itu ya tindakan hukumnya ini harus tegak, saya kira itu. Baik, pembahasan kita cukup menarik sekali, tapi sudah berada di penghujung acara. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ali, untuk Budira dan juga Pak Agus, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk audiens yang sudah hadir di studio Banten TV. Dan pemirsa, demikian Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Saya Lilik Hulwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.